Bab 3294, 1000 tahun. Di menara kecil, Miley melakukan pelatihan tertutup. Adapun masalah di akademi, saat ini dia hanya keluar sesekali untuk mengatasinya. Karena akademi sudah sepenuhnya berjalan dengan baik, urusan umum akademi bisa ditangani oleh kabinet internal. Dan dia hanya fokus pada pelatihan. Karena sekarang ini, dia sudah putuskan untuk pergi ke dunia nyata ilusi. Tapi sekarang ini beda dengan biasanya, dia mengasingkan diri. Sekarang dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk fokus pelatihan. Berlatih tanpa pandang waktu, dalam sekejap, ribuan tahun sudah berlalu. Walaupun baru 100 tahun berlalu, tapi sudah terjadi banyak perubahan. Detik ini, Akademi Guanxuan berkembang pesat. Selain alam semesta Guanxuan yang pertama, Akademi Guanxuan mendapatkan ratusan alam semesta di bawah komando Tuan Putri Kara. Tentunya, alam semesta ini bergabung ke dalam alam semesta Guanxuan dan menjadi anggota wilayah alam semesta Guanxuan. Selain ini, Kaisar Bulan juga sudah menaklukkan hampir seluruh alam semesta paralel. Kekuatan Akademi Guanxuan sangat dahsyat. Tentunya, kekuatan yang diwakili oleh Kaisar Bulan dan Tuan Putri Kara sudah menjadi dua penguasa super Akademi Guanxuan. Di aula utama, Tuan Putri Kara sedang menunduk menangani urusan kerja. Di samping, ada seorang tetua baju hitam. Setelah beberapa waktu, Tuan Putri Kara melepas lembaran kertas di tangan, lalu senyum, sudah selesai. Sesudah itu, dia meregangkan badan dan jalan ke depan pintu aula. Detik ini, tetua baju hitam di belakang langsung berbicara, "Yang mulia, dekan sudah 100 tahun gak muncul." Tuan Putri Kara mengedipkan mata, memberontak. Tetua baju hitam terpana. Tuan Putri Kara tersenyum sambil berbicara, "Pasti banyak dari keluarga Gu saya yang berpikiran seperti itu, bukan?" Tetua baju hitam hening. Tuan Putri Kara geleng kepala, "Kenapa begitu idiot?" Tetua baju hitam terpana. Tuan Putri Kara menatap langit di kejauhan sambil tawa, "Yang dilihat orang luar adalah aku." Tuan Putri Kara mengendalikan jutaan tentara, posisi di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang, tetapi dalam pandanganku, aku hanya di atas 1 orang. Tetua baju hitam hening. Tuan Putri Kara berbicara lagi, "Kekuasaan bakal membuat orang lupa diri. Aku tahu saat ini banyak anggota sekte Gu yang sudah lupa diri." Lalu dia berbicara dengan tenang, "Baru-baru ini sepertinya banyak anggota sekte Gu aku yang memberontak, kan?" Tetua baju hitam menganggukkan kepala, "Lia." Tuan Putri Kara berbicara, "Apa tanggapan Akademi Guanxuan?" Tetua baju hitam bimbang sesaat, lalu berbicara, "Mereka tidak mempermalukan pihak lawan, nggak menanganinya." Dengar hal ini, mata Tuan Putri Kara menyipit, "Ini maksud Ketua Li." Tetua baju hitam menganggukkan kepala, "Dia pasti menunjukkan sikap baik ke kita." Bodoh. Tuan Putri Kara menatap tetua baju hitam, "Apa kamu kira dia sedang menunjukkan sikap baik ke kita?" Tetua baju hitam terpana, "Kalau enggak." Tuan Putri Kara berbicara dengan tenang, "Dia kelihatannya memang menunjukkan sikap baik ke kita, tapi sebenarnya dia menyodorkan pisau lembek. Karena semakin dia bersikap begini, anggota sekte Gu kita akan semakin nggak tahu diri. Walaupun sekarang ini nggak bermasalah, tapi kedepannya pasti bakal bermasalah besar." Raut wajah tetua baju hitam tampak muram. Tuan Putri Kara geleng kepala, konflik internal akademi sudah dimulai. Saat bicara, dia memandang ke kejauhan, lalu berbicara dengan nada lembut, "Rencana Ketua Li harusnya nggak akan begitu kecil. Alasan kenapa dia berbuat seperti itu, mungkin karena dia mau lihat bagaimana reaksi Tuan Putri Kara." Tetua baju hitam berbicara dengan serius, "Yang mulia,
kamu sudah berkontribusi banyak untuk akademi, tapi saat ini, Master Pedang Dunia juga nggak memberimu imbalan apapun. Banyak orang-orang dalam sekte mengkhawatirkan hal ini. Setelah Tuan Putri Kara hening sesaat, dia geleng kepala sambil berbicara dengan nada lembut. Saat ini kelihatannya, permasalahan antara akademi dengan kekuatan utama lebih besar dari yang aku bayangkan. Di masa depan, takutnya pengadilan pidana akademi akan jadi pajangan, nggak mampu mengendalikan orang-orang dari keluarga bangsawan dan anggota klan sekte. Tetua baju hitam kurang mengerti, Yang Mulia. Di mata Tuan Putri Kara ada kilatan cemas. Sebenarnya aku juga berharap dia datang menanganinya saat ini. Tangani saat ini. Kalau dia menyebut soal hubungan, penanganannya nggak akan terlalu kejam. Kalau dia menyerahkan masalah ini kepada generasi berikut untuk menanganinya, saat itu tiba, pasti bakal ada pembersihan besar-besaran. Ekspresi tetua baju hitam muram. Menurutku, siapapun yang berkuasa, dia pasti akan memenangkan kita. Tanpa dukungan sekte Gu kita, siapapun jangan berharap bisa naik jabatan dengan tenang. Tuan Putri Kara menatap tetua baju hitam dan gak berbicara. Tetua baju hitam bimbang sesaat, lalu berbicara, apakah salah? Tuan Putri Kara menyeringai, gak salah, pemikiranmu benar, tapi sayangnya kamu mengira hanya kamu satu orang saja yang pintar. Tetua baju hitam tak mengerti, Yang Mulia. Tuan Putri Kara langsung tanya, kalau Master Pedang Dunia ingin mencopotku dari jabatanku saat ini, mencopot kekuatan militerku, lalu menghapus tetua dari kabinet internalku, menurutmu apa yang bisa kita lakukan? Dan berani berbuat apa? Tetua baju hitam tercengang, ini. Tuan Putri Kara senyum sambil berbicara, memberontak. Lawan dia. Ekspresi tetua baju hitam tampak jelek. Lawan Master Pedang Dunia. Sejujurnya, dia masih belum berani. Saat ini nggak ada peluang untuk menang melawan Master Pedang Dunia. Tuan Putri Kara bicara sambil senyum, paham belum? Hidup dan mati sekte Gu bergantung pada satu kalimat dari pihak lawan. Tetua baju hitam hening. Tuan Putri Kara melanjutkannya, serahkan semua anggota klan yang memberontak, lalu tangani sesuai dengan hukum teknik Guansuan, tanpa ampun. Tetua baju hitam bimbang untuk bicara. Tuan Putri Kara langsung berbicara, dan juga, mulai saat ini, kamu akan diberhentikan dari jabatanmu dan gak bakal diizinkan lagi untuk mengabdi di akademil. Dengar hal ini, tetua baju hitam kaget, Yang Mulia, apa kesalahanku? Tuan Putri Kara menatap tetua baju hitam, kamu gak punya kesadaran politik. Setelah itu, dia balik badan dan pergi. Tetua baju hitam. Istana Kaisar Bulan. Karena kontribusinya yang besar, Kaisar Bulan juga punya aula tersendiri di Akademi Guansuan. Perlakuan seperti ini hanya dimiliki oleh dia dan Tuan Putri Kara. Di aula, Kaisar Bulan duduk di dekat jendela, dia membaca buku kuno di tangannya. Detik ini, seorang tetua masuk sambil membisikkan beberapa kata di samping Kaisar Bulan. Kaisar Bulan mengernyitkan alis, setelah beberapa waktu, dia berkata pelan, intuisi Tuan Putri Kara terhadap krisis sangat kuat. Tetua menganggukkan kepala. Kaisar Bulan berbicara, perintahkanlah. Di klan Bulan kita, nggak boleh ada yang melanggar hukum. Kalau ada yang melanggar hukum, bakal dihukum berat. Tetua menganggukkan kepala, mengerti. Kaisar Bulan melihat keluar jendela sambil berbisik, Tuan Putri Kara pasti sudah membuat rencana untuk masa depan. Tetua tak mengerti, apa maksudnya. Kaisar Bulan berbicara dengan tenang, dekan pasti akan meninggalkan alam semesta ini. Dengan kata lain, akademi di masa depan bakal ganti pemilik. Tetua agak kurang mengerti, ganti siapa? Kaisar Bulan tanya balik, menurutmu, harus ganti siapa baru bisa membuat semua orang bersedia menjadi menteri?
Setelah hening sesaat, tetua berbicara, dia pasti keturunan langsung dari Master Pedang Dunia. Kaisar Bulan menganggukkan kepala, Lia. Lagi pula, di masa depan bakal ada pembersihan akademi, saat ini sudah ada banyak masalah di dalam akademi. Jika tidak dibersihkan, akademi kedepannya bakal jadi kanker bagi alam semesta. Saat bicara, dia berbalik melihat ke langit, lalu berbicara dengan nada lembut, dalam persaingan antara negara bulan kita dan negara Gu, di masa depan, siapapun yang berhasil gabung dalam tim, siapa yang menang. Tapi, Master Pedang Dunia belum punya anak sampai sekarang. Benar-benar buat pusing kepala. Tentu saja ini gak ada masalah, asalkan dia tidak melahirkan seorang putra bersama Tuan Putri Kara, itu sudah cukup. Tetua. Di menara kecil, Mile yang sedang duduk bersila di atas batu, perlahan membuka matanya. Ledakan. Dalam sekejap, dunia di dalam menara kecil gempar. Jiwa pedang dunia dahsyat menyapu seluruh dunia menara kecil sesaat. Detik ini, menara kecil sudah nggak sanggup lagi. Ribuan tahun, 1000 tahun, bersambung.